matur nuwun. Tujuan apa semua kan? Bolo-bolo kok rusak kacang atau? Sudah beberapa yang sudah packing. Ini satu. Anak Pak Sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebelumnya kita perkenalkan dulu nama saya terutama dan rekan teman saya. Nama saya dulu Ahmad Ruslan, yang sering dipanggil di Padepokan Ahmad. Dan Kang sampai. Nama saya Faris De Hermono, sering dipanggil Faris. Saya di sini sebagai driver pribadi Gus Nur Samsun. Jangan lupa kita sholawat dulu. Sholawat kebanggaan guru kita Gus Nur Samsun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li khamsatun udfi biha harral waba ilhatima al-mustafa wal murtada wabnahuma wa Fatimah. Intinya pokoknya sholawat terus. Dimanapun berada tetap sholawat. Kang, sebelumnya ngapain kita? Kita mau bahas apa ya? Soal apa ya? Soal Ratu Pantai Selatan. Seru itu kayaknya. Pantai Ratu Selatan. Kayaknya Nyirorok itu kayak Nyirorok Nyi Blorong gitu. Gimana? kayaknya serem. Seru katanya. Seru plus serem. Iya. Iya. Itu sebenarnya tuh ada beneran nggak sih? Kayaknya ada. Masa itu bukannya legenda atau mitos? Wah, enggak tahu saya itu. Kayaknya ada sih. Karena saya sering lihat konten-konten di YouTube tuh katanya ada. Di Pantai Selatan ada Nyi Loro Kidul sama Nyi Blorong. Itu sebenarnya Saya penasaran, Kang. Iya. Itu ada nggak sih? Nah, kalau di YouTube tuh bilangnya ada. Kok bisa diwujudkan katanya legenda atau mitos? Nah, aneh tapi nyata. Tapi itu kok di kamera bisa diwujudkan gitu loh. Nah, itu. Makanya aneh tapi nyata. Itu biasanya kalau di Pantai Selatan ada apa aja sih? Yang bisa yang dilarang gitu? Setahu saya nggak boleh pakai baju hijau. Yang kayak gini. Ini kuning, Kang. Oh, kuning. Buta warna ya? Ya, saya kira hijau tadi. Jangan kayak Madura, hijau dibilang biru. Iya, aku dengernya gitu. Kalau ini biru Iya, tadi. ini hijau. Biru. Itu orang Madura. Loh, iya, biru ini. Hijau, Kang. Sampai kan Madura kan? Meskipun saya Madura, tapi saya membenarkan kalau itu hijau. Loh, enggak, ini biru. Angel, wis. Terserah sampean, kan, yang penting hijau. Ya enggak bisa ini biru. Yes, bahas itu enggak Berarti, kelar-kelar nanti. berarti yang dilarang Nyi Roro Kidul itu biru warna gini. Ya pokoknya warna itulah. Terserah sampean mau bilang biru, hijau, terserah.
Oh, berarti yang nggak boleh di pantai selatan biru ya? Iya. Oh gitu. Terus ini berarti juga biru. Ini hijau Kang. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Itu Maka biru itu. hijau. Kalau bawa korek warna hijau di pantai selatan nggak boleh, apalagi baju. Oh gitu. Nyatanya saya kemarin baru ke sana pakai baju hijau. Tak jadikan tumbal. Duh. Sekarang saya ada di sini. Nah, Berarti bohong, nggak masuk akal kan? ya iya, makanya itu sebenarnya itu ada apa enggak sih? Waduh, saya nggak tahu kan. Aku lihat di konten YouTube orang itu katanya lagi mewujudkan Nyi Roro Kidul, Nyi Iya. Blorong. Mau bisa menyandera orang gitu, Nah, iya. kok bisa diwujudkan? Namun kalau nyandra orang ditaruh mana kan? Nah, Kan di laut. nah, tapi kok bisa di darat mereka? Aneh. Memang mereka bisa bernafas? Manusia bisa bernapas kan? Nah, diwujudkan aja nggak bisa itu. Bingung. Mana ada bisa kayak gitu diwujudkan? Orang beritanya aja hoax, legenda atau mitos kok. Berarti YouTube yang saya lihat itu Oh, berarti mereka sakti ya? luar biasa orang zaman Wah. sekarang itu. Top, Berarti luar biasa. modern ya berarti. Berarti Nyi Roro Kidul versi modern. Tapi saya masih belum percaya kan. Iya sama. Tapi itu memang nggak bisa diwujudkan kan? Tapi kok di kamera kok kelihatan? Nah makanya itu. Ini yang bener yang mana? Nah gitu. Emang itu Ratu Kidul tuh punya nama gak sih aslinya? Namanya kalau nggak salah Ratu Ayu Kencono. Masa? Kencono kalau nggak salah itu kereta Kencono ya. Nah makanya kereta mayat ya? Mayat. Nah iya. Masa ratunya jadi mayat? Loh, kalau ratunya emang udah jadi mayat, Sudah ayu tapi mayat. berarti yang dibuat konten orang lain berarti mayat. Goblok berarti. Makanya itu nggak masuk akal kan? Duh, mana nih? Bisa Kalau- jawab gak kamu? Nggak bisa. Kalau kita debat terus nggak nemukan solusinya kan? Gimana solusinya ini? Nah, berarti Jawabannya lo nggak ketemu sampai sekarang ini. gini. Terus kalau syarat yang nggak boleh tadi berarti ada hubungannya dengan lagu balonku itu dong. Warna hijau itu. Nah, Apa kita nyanyi dulu? boleh. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, Merah, merah kuning kelabu, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Tunggu, mana ada hijaunya? Katanya tadi merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Cuma 4. Yang hijaunya, Nah, hijaunya. mana? Meletus Loh, mana? Balonnya berapa? 5. Lah, merah kuning kelabu, merah muda dan biru. Hijaunya lo mana? Meletus. Loh, 5 kan katanya. Ya, Merah kuning kelabu, merah muda dan biru. berarti orang Hijaunya lo mana? berarti 6 kan harusnya kan. Berarti yang bikin lagu salah itu. Nah, itu pengaruh pantai selatan paling. Masa ada hubungannya? Lah kan hijaunya nggak disebutin. Katanya 5. Berarti yang nyiptakan itu pas lagi di pantai selatan itu. Iya paling. Mungkin- Makanya nggak disebutkan hijaunya, takut jadi tumbal. Oh, hijaunya terus meletus itu. Mana ada hijaunya? Meletusnya di pantai selatan. Duh, Bisa. bingung kan? Kalau debat masalah warna hijau di pantai selatan ini enggak kelar. Ini soal balon ini. Dan balon, apalagi kalau di pantai selatan. Terus hubungannya sama Nyi Roro Kidul apa balonnya? Masa Nyi Roro Kidul bawa balon? Meletus akhirnya hijaunya. Cuma Nyi Roro- balon hijau masa bisa dibawa ke pantai selatan? Nah itu.
Berarti yang ngarang lagu kurang cerdas. Nah, kan nyanyinya gimana tadi? Merah kuning kelabu, merah muda dan biru, ya kan? Hijaunya Hijaunya nggak mana? disebutkan. Wah, apa diambil paling? Kacau. Diambil sama Nyiroro Kidul paling. Ya, Terus daripada kita debat dari terus, debat terus nggak nemukan jawaban, lebih baik kita panggil Gus Nur aja, guru besar. oh ya Biar jadi Gimana yang manggilnya? biar bisa menjabarkan semua misteri itu. biar mitos-mitos itu terjawab. Nah, gitu aja daripada debat terus. Kalau debat-debat terus lama-lama jadi perang kan? Stres saya. Oh stres, nggak Nah. perang. Enggak, Ya. perang ini aja. Pukulin kamu. Jangan sakit semua. Ayo segini aja kan, biar ndak tele-tele kita panggilkan aja. Cara manggilnya gimana? Kan udah pernah diajarin. Oh pakai sebutan 3 kali. Nah, panggil namanya 3 kali. Ya. Gimana? Gini. Gus Gus Nur Samsun, Gus Gus Nur Nur Samsun. Samsun, Gus Gus Nur Nur Samsun. Samsun. Dekat di sini. Gus Nur Samsun. Loh. Nah, kok kursi? Kok kursi yang datang? Nah, Gus Nurnya mana? Apa salahan ya? Salah mantra kayaknya. Salah mantra. Duh, gerak loh. Gerak. Oh panggil 1 kali aja. Berarti salah mantra, Mantra. kita. Coba lagi sekali lagi. Gus Nur Samsun. Samsun. Gus Nur Samsun. Gus Nur Samsun. Astagfirullahaladzim. Siapa yang memanggil saya datang ke sini? Kami Gus. Kami. Kenapa kalian? Ini Gini, Gus Gus, mau masalahnya. soal bahas Nyi Roro Roro Kidul sama Nyi Blorong itu. Nyi Roro Kidul. Iya. Iya, Ratu Kita- Pantai Selatan itu Gus. Dari tadi kita debat itu terus. Karena aku melihat konten-konten YouTube tuh, Kok pada bahas gitu? itu loh. Gitu loh. Makanya aku tadi cakap-cakap sama Kang Faris. Ini kenapa merek ini? Kesenggol saya ini tadi. Oh, gitu. Berarti dari tadi kalian membahas yang bernama Nyi Roro Kidul Iya. dan Nyi Blorong. Nyi Blorong. Iya Gus. Itu sebenarnya ada sih nggak sih? Kenapa membahas kayak gitu? Ya. Kenapa nggak membahas yang lainnya? Hanya yang lagi rame gitu Gus. Ini oh berarti ini live ya? Iya, Gus. Aduh, ya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Yang punya ide ini siapa? Saya Gus. Ahmad Oh, Gus. Ahmad. Mau bahas itu? Saya akan menjawabnya. Tapi ambilkan kopi saya. Oh, siap. Rokok saya mana? Oh iya. Masa ngopi nggak ada rokok? Nah, Kan banyak man. asbak. Ahmad. Ada yang kurang lagi Gus? Sebagai di situ. Asbak dulu. Misal. Bawa. Nah, ada rokok, ada asbak, ada wedang. Ya, ini cocok. Saya rokok dulu. Kalian lihat-lihat saja. Masih ada kurang 1 ini. Ya, sebelum saya jawab, karena ini membahas Ratu Pantai Selatan atau Nyi Roro Kidul
atau Nyi Blorong, biasanya saya menggunakan dupa atau hiu. Mana? Oh ya, saya bukan. Nah, dibakar dulu. Tadi udah di satu. Ini caranya. Bakar. Jadi sebelum membahas Roro Kidul, Blorong, kita membakar ini dulu. Ya, Buat apa, Gus? biar wangi, Oh, kita manggil. bukan Kirain manggil. Bisa manggil. Pengen tadi panggilin. Mau dibuat tumbal. Emang bisa, Gus? Oh, kalau seperti kamu suka. Iya, Gus. Mau? Tapi nggak bisa pulang ntar saya. Nggak apa-apa. Kasihan yang di rumah. Ya Allah. Yang di rumah siapa? Belum punya anak istri kok. Ya bikin rumah sendiri nah. Oh, Rumah kosong lah. Daripada kosong, Gus. Kan ada saya. oh gitu. Kalau nggak ada saya berarti kosong lagi, Nat. Ya. Karena saya sudah dipanggil di sini, kalian memanggil saya. Tadi saya itu enak-enakan rebahan. Enakan rebahan. Saya tadi rebahan di depan TV. Kalian malah memanggil saya. Ada apa sebenarnya? Ini Gus, saya kan Penasaran. Terus lihat di YouTube itu kok banyak yang membahas Nyi Roro Kidul sama Nyi Blorong, terus bisa wujud, terus larangannya di pantai selatan nggak boleh pakai baju hijau dan lain lah. Pokoknya sampai tadi saya debat sama Kang Faris sampai otot-ototan. Sampai Dan bahas balon. balon juga dibahas. Iya, Gus. Hahaha. Kalian itu payah semua. Terus yang akan dipertanyakan apa? Itu sebenarnya Ada kalau pantai panda selatan tuh ada apa nggak sih? Itu cuma Kalau mitos atau pantainya legenda? ada. pantainya ada. Ratunya gitu, Gus. Ratu siapa yang kalian maksud? Nyi Itu Roro Nyerok itu Kidul, atau disebut Ayu Ayu Kencono. Oi, salah. Siapa, Gus? Bukan itu. Itu salah kaprah. Semua tayangan-tayangan yang ada di layar kaca, YouTube maupun televisi, banyak kekeliruan. Wajar kalau itu hanya sebatas hiburan, sebatas tontonan film. Ya, saya tegaskan. Jadi ada 3 hal. Ibu Ratu Kidul berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Paham? Iya, iya. Di sini Berarti paham? ada Bapak Ratu Kidul, Gus. Kalau Bapak Ratu Kidul, kamu. Loh, kok saya? Saya kan belum pernah ketemu. Oh. Dan yang ketiga ada Nyi Blorong. Nyi Blorong itu apanya Nyi Roro Kidul, Gus? Ya, Nyi Blorong itu apanya Nyi Roro Kidul, bukan apa-apanya. Bukan adik kakak, bukan? Bukan. saya kira saudaranya itu, Gus. Bukan. Terus kok bisa disangkutkan Nyi Blorong sama Nyi Roro Kidul? Dari mana jalurnya gitu loh? Mungkin karena itu sama-sama alam gaib, makhluk gaib. Kalau Nyi Roro Kidul itu lebih berwujud seperti halnya manusia. Tapi kalau Nyi Blorong itu wujudnya badan manusia, kepala manusia, tangan manusia, tapi badannya ekor, nggak punya kaki, ekor ular. Nah, dan berbeda juga dengan Ibu Ratu Kidul alias Ratu Pantai Selatan. Itu berbeda. Paham? Oh iya, Iya, paham nggak? Iya, Ibu Pak. Kalau paham saya rebahan lagi. Tapi masih penasaran, Gus. Penasaran apa?
itu kok bisa diwujudkan gitu loh. Nah, itu film. Oh gitu. Hanya film lah yang bisa mewujudkan bangsa gaib. Oh gitu. Kalau film Berarti- berarti nggak ada. Nggak ada. Kenyataannya nggak ada. Kalau kenyataannya wallahu alam hanya Allah yang maha tahu. Akan tetapi kamera itu tidak bisa mewujudkan, Oh, gitu. tidak bisa. Berarti mereka lebih sakti ya Gus. Ya, kameranya orang sekarang itu sakti-sakti. Oh gitu. Saya Ya, karena film. bisa diwujudkan kok. Bapak Irung Kidulnya lebih tampan. Nggak ada bapak-bapak, Oh nggak ada bapaknya. nggak ada bapak. Jadi begini, saya menjawab. Yang pertama, Blorong ya. Iya. Blorong ya. Blorong itu adalah makhluk gaib bangsa jin yang menyesatkan manusia, yang biasanya memberikan atau mengiming-imingi kekayaan atau pesugihan. Itu Nyi Blorong. Paham di sini? Paham. Dengan cara apa? Dengan cara bercinta, bersetubuh, senggama, kikuk-kikuk gitu, wik-wik. Ya, Kan Itu ular buat yang badannya. bertapa ya Gus. bukan. Berarti itu ritualnya sama siapa? Ritualnya saya nggak tahu karena saya belum pernah. Tuh. Nah. Nanti itu mencari pesugihan harus kayak gitu ritualnya atau gimana? Kan ritualnya saya nggak tahu bagaimana caranya untuk memanggil Nyi Blorong. Yang penting kalau pengen pengen punya kekayaan melalui pesugihan Nyi Blorong itu harus bersetubuh. Mus, Nah, dah. sebelum bersetubuh itu pasti punya ritual. Dan ritualnya saya tidak tahu karena saya tidak punya pesugihan. Gitu. Akan tetapi saya juga punya pesugihan dengan cara sendiri, yaitu dengan sedekah. Itu kekayaan saya. Oh. Itu pesugihan saya. Pesugihan yang saya lakukan adalah sedekah dan sholat dan tadarus Al-Quran dan bersolawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Itu. berarti itu rahasia Gus Nur Samsun bisa Ya, itu rahasia saya sukses gitu ya. bisa sukses. Sedekah dan sedekah dan sedekah. Bukan karena Nyi Blorong. Saya nggak kenal Nyi Blorong. Oh, Mungkin barangkali kalau bersetubuh dengan Nyi Blorong, mungkin saya gatel-gatel Karena ular, Gus. karena ular Nah, ya, kok berbisa. bisa. Itu. Kok bisa lo bersetubuh sama Nah. ular? Karena ular nggak punya lubang. Mm-mm. Aneh. Dan Nyi Blorong itu tidak punya suami. Ratu Blorong, Nyi Blorong itu nggak punya suami. Yang artinya Nyi Blorong itu nggak punya raja. Paham? Berarti bukan ratu kalau nggak punya raja. Ya dia dipanggil ratu. Di kalangannya siluman ular. Siluman laki-laki maupun perempuan, pemimpinnya adalah Nyi Blorong. begitu. Dan dia tidak punya suami. Tapi punya Makanya anak ya. Makanya ya punya anak buah. Makanya dia itu mencari kepuasan melalui manusia yang hina, manusia yang kotor hatinya. Itu. Manusia yang serakah akan duniawi. Kalau kalian serakah dengan duniawi dan iman kalian lemah, maka kalian akan disesatkan dengan rayuan-rayuan mesra, rayuan-rayuan cinta. Nyi Blorong, hati-hati kalian. Oh, iya. Paham? Paham. Nah, dan di situ berbeda dengan Nyi Ratu Kidul ataupun berbeda juga dengan Nyi Roro Kidul. Lah, yang kedua Nyi Roro Kidul akan saya bahas. Ya, Nyi Roro Kidul itu adalah dari Pasundan. daerah mana itu? Daerah Pasundan. Pasundan itu wilayah Jawa Barat. Oh, Itu. tapi lebih terkenalnya kebanyakan di Jawa Tengah. Jawa Kok Tengah bisa mana? gitu? Yogyakarta. Daerah Yogyakarta itu Gus. Bukan. Bukan. Pantai Pangandaran itu juga pantai selatan. Oh, Bali, pantai Bali Kute itu juga pantai selatan. oh gitu. Paham di sini? Paham. Parangtritis itu juga pantai selatan. Nah, lebih terkenalnya Jadi di Parangtritis. Parangtritis itu. Nah, jadi kalau Nyi Roro Kidul, Roro ya, Nyi Roro Kidul, Bukan nama Roro ya? nama Roro itu nama orang Sunda. Oh, Seperti halnya Rara Santang, Roro Santang, oh gitu. ya. Iya, iya. Aslinya
Nyi Rara Kidul atau alias Nyi Roro Kidul. Lah, Nyi Roro Kidul itu seorang patih, bukan seorang ratu. Bukan Ratu Roro Kidul, bukan. Yang benar adalah Nyi Roro Kidul. Dan Nyi Roro Kidul itu seorang dia jabatannya itu hanya Sebagai patih, pendamping atau pelayan, tangan kanan, Terus dia melayani siapa, Gus? melayani Ibu Ratu Kidul. Dan Ibu Ratu Kidul yang aslinya bernama Raden Ayu Kencono Sari. Paham? Oh, Sari. Raden Ayu Kencono Sari. Dan Raden Ayu Kencono Sari ini sang penguasa pantai selatan. Dari mana? Dari daratan Pasundan sampai Bali. Itu wilayah kekuasaannya. Ya. Itu yang saya ceritakan ini sesuai dengan rumor sejarah yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Ini sejarah. Iya, Sejarah itu belum tentu ada. benar. Oh, benar. Ya, sejarah ini tentang alam gaib ini belum tentu benar. Karena sejarah terkadang dikurangi, terkadang dilebihi. Iya, iya, Gus. Karena itu sifat manusiawi. Ya. Ya di logika gitulah. Ya, akan tetapi kalau kita kembali ke iman, marwah kepada Sang Halik, Allah wa Jalla, Sang atau kalau orang Bali itu mengatakan Dewata Agung, alias Tuhan yang tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Semua penguasa bumi ini adalah Allah. Tidak ada bangsa jin yang bisa menguasainya. Karena bangsa jin sendiri masih di bawah kendali Allah. Faham? Paham. Dan Raden Ayu Kencono Sari itu seorang ratu, bukan patih. Dan pakaiannya itu putih. Dan Raden Ayu Kencono Sari alias Ibu Ratu Kidul, sang penguasa pantai selatan, itu serba putih pakaiannya. Selendangnya putih, mahkotanya putih, itu semua serba putih. Kereta kencana, makanya dinamakan Raden Ayu Kencana Sari, Kencono Sari. Artinya punya kereta yang namanya kereta kencono atau alias kencana. Kan ada itu foto-foto yang pakai kereta kencana, Oh, iya kan? Iya, iya. Nah, dan itu kendaraannya Ibu Ratu Kidul, pakaiannya putih. Kalau yang pakaiannya hijau itu Nyi Roro Kidul, Oh, yang alias pakainya yang tertentu. berasal dari Pasundan. Itu patih yang melayani, Iya. ya. Dan sifatnya Ibu Ratu Kidul alias Raden Ayu Kencono Sari itu baik. Oh, gitu. Sifatnya baik, tidak pernah ikut campur dengan urusan manusia. Itu. Paham? Dan Ibu Ratu Kidul alias Raden Ayu Kencono Sari itu hanya menemani, bukan menolong, tapi menemani orang-orang yang hatinya bersih, yang hidupnya bersih, yang suci. Gitu. Ya, berbeda dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul pakaiannya hijau. Ya. Gitu. Dan soal di pantai selatan, rumor tadi dibahas nggak tadi soal Ya, pakaian? yang soal pakaian warna hijau tadi, Gus. Pakaian warna hijau kenapa? Itu kok apa? Sering jadi tumbal itu apa benar gitu? Sering jadi tumbal? Iya. Enggak ada. Kalau pakai baju hijau ada yang kena tumbal gitu-gitu, enggak dilarang. Enggak. Jadi begini, kita pikir secara logika, ya. Kenapa rumor yang beredar di daratan di Pulau Jawa, Jawa Barat sampai Bali, kalau main di pantai selatan tidak boleh pakai warna hijau ataupun warna kuning sebenarnya. Dan kebetulan pintu kita ini dikasih pelambang hijau dan kuning, ya. Artinya apa, Gus? Yang artinya hijau itu adalah kesejahteraan.
Ya, makanya benderanya Rasulullah adalah Hijau. hijau. Benderanya NU Hijau. hijau. Orang meninggal kerandanya diselimutin kain warna Hijau. hijau. Kenapa warna hijau? Karena hijau adalah lambang dari kesejahteraan atau ketentraman, ayam tentrem. Ya. Lah kalau kuning itu adalah persatuan alias persahabatan, atau bisa juga dimaknain adalah kehidupan, itu warna kuning ya, atau kejujuran, itu warna kuning. Dan di situ tidak ada kebenarannya mengenai masalah pakai pakaian hijau itu akan dijadikan tumbal kalau main di pantai selatan. Tidak. Kenapa dilarang pakai warna hijau, pakai pakaian warna hijau kalau main di pantai selatan? Karena pantai selatan itu lautnya ombaknya sangat besar. Ya enggak? Di Parangtritis ombaknya sangat besar. Pangandaran sangat besar. Di Bali sangat besar. Makanya banyak turis-turis datang ke Bali kan? Karena mencari ombak yang besar untuk main ski, surfing. Ya, seperti itu. Paham? Dan kenapa dilarang pakai kaos atau baju warna hijau? Karena lautnya warnanya sudah hijau. Kalau kita berenang tenggelam di situ, susah dicarinya karena pakaian kita warnanya hijau sama dengan laut tersebut. Paham? Lah makanya dilarang pakai warna hijau. Kenapa? Supaya kalau kita hilang mudah dicari, mudah ketemu. Paham? Kalau kita pakai pakaian baju warna hijau atau kaos warna hijau, susah untuk mencarinya. Lah itulah konsep yang diterapkan oleh para tim SAR atau penjaga pengelola pantai tersebut. Seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan Nyi Roro Kidul atau Ibu Ratu Kidul atau Nyi Blorong, tidak ada. Kalaupun ada mengenai hotel, pernah dengar nggak hotel yang ada kamar khusus itu untuk memanggil Nyi Roro Kidul? Nah, itu nggak ada hubungannya. Itu hanya bahasa marketing supaya apa? Hotelnya terkenal. Kalau hotelnya terkenal, otomatis income atau pemasukannya lebih besar karena dikenal hotelnya. Paham? Itu hanya promosi sebenarnya. Tidak ada Nyi Roro Kidul kok ke hotel. Ngapain di hotel? Ya tidur, Gus, istirahat. Tidur, asenan gitu. Iya. Jin modern itu, jin metal itu ya. Iya gitu. Kan bisa apa? Nyatanya bisa diwujudkan di kamera modern sekarang kan? Oh, nyindir ini ya. Ya faktanya gitu, Gus. Oh, yang gitu. rame ya kayak gitu, Gus. Ya kan? Ya. Memang biarkanlah yang pengen bikin konten-konten Nyi Roro Kidul, Pantai Selatan dan lain-lainnya, nggak masalah. Kalau nggak begitu dapur kita nggak ngebul kan? Iya, Gus. Nah, bagaimana kita supaya dapur kita itu ngebul? Nah, bagaimana? Ya kita harus kreatif lah. Iya. Kita harus menghargai gitu. Jangan kita terus menghujat. Jangan. Kita harus menghargai itu kreativitas mereka. Ya, kita harus menghargainya. Yang penting tujuan kita satu, kalau kita bikin konten ya lempeng-lempeng aja, gerbek dukun aja. Mau settingan, mau real terserah kita, gitu kan? Iya. Terserah kita. Kalau ada orang nyinyirin kita, biarkan gitu. Anggap aja mereka tak mampu. Itu malah menjadi patokan semangat, Gus. Iya, menjadikan kesemangatan saya juga. Iya. Gitu. Jadi mengenai Ibu Ratu Kidul seperti itu yang sudah saya jawab. Nyi Roro Kidul itu juga seperti itu. Nyi Roro Kidul itu patih, sebatas melayani, ya. Iya. Jadi tidak ada hubungannya menyandra. Mereka bangsa gaib tidak bisa menyandra bangsa manusia. Emang mereka itu penculik, teroris. Nah, kalau mereka penculik, kenapa nggak minta tebusan? Iya. Itu seperti itu. Ini nggak masalah, gitu kan? Nggak masalah. Kita hargain lah. Kita hargain karya-karya teman-teman kita di luaran sana, memberikan tontonan dan hiburan. Ya, memberikan tontonan dan hiburan. Dan di sini kita memberikan tontonan
tuntunan edukasi, ya. Membenarkan dan meluruskan. Membenarkan sesuatu yang benar dan kebenaran itu yang sudah dimelencengkan. Oh iya. Seperti itu. Dan kita membenarkan sesuatu yang benar, tapi kebenaran tersebut dibelokkan atau dimelencengkan sama oknum atau seseorang. Maka di situ kita harus wajib meluruskan. Paham? Supaya masyarakat paham dengan sejarah yang ada. Akan tetapi ingat, patokan kita hanya Allah. Segala sesuatu penguasa adalah Allah. Tidak ada Nyi Roro Kidul, tidak ada Ibu Ratu Kidul, tidak ada Nyi Blorong. Ya, jangan takut dengan hal seperti itu. Kalau pengen kaya, kerja. Iya. Ya. Kerja, kreativitas, bikin lagu, bikin film. Nah, apalagi para konten kreator atau YouTuber kalau pengen collab sama saya nggak masalah, collab saja gitu. Welcome. Collab mau real mau settingan, welcome. Ya. Bebas, kita terbuka. Iya. Ya. Siap. Tujuannya mereka semua para YouTuber kan sebetulnya kalau nggak duit ketenaran. Kan udah itu. Iya. Itu. Oke, ada lagi yang mau dipertanyakan? Apa? Udah cukup pas. Itu jawabannya. soal balon tadi bahas nggak? Gak usah itu. Balon kenapa? Nah itu warna Itu tadi hijau. warna hijau tadi. Ada Lagunya kan gini. 5. Merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Terus meletus balon hijau, gambar hijaunya yang mana, Gus? nggak disebutin. Terus tadi debat masalah balon. Iya warna Iya, hijau tuh. juga. Besok tak belikan. Terus ada sangkutannya sama Nyi Roro Kidul nggak? Kan warna hijau. Kan warna hijau. Tadi udah dijawab. Oh, nggak berarti ada. apa kalau di Pantai Selatan bawa warna hijau takutnya hilang gitu ya? Balonnya hilang makanya dimeletuskan duar. Gitu. Oh gitu. Daripada hilang disedot sama Nyi Roro Ya. Kidul, Ya. dipletusin aja gitu ya. Oh, Pinter gitu. amat gitu. Bener gitu. Ya, ya. Tapi kapan-kapan kita ke Pantai Selatan beli balon warna hijau, satu truk buat oleh-oleh Nyi Roro Kidul. Gitu. Ya, Iya. Iya, iya. itu buat oleh-oleh gitu. Tapi yang jadi pertanyaan itu, ini kan balonnya 5. Nanti kalau kita diculik misalkan nih, kita bawa balon warna hijau satu truk, ya. tiba-tiba Nyi Roro Kidul keluar, Ya. wujud nih, kita Ya. diculik, ya nggak apa-apa. Gitu. Gitu. Iya, nanti biar banyak yang mencari gitu. Kan lumayan buat konten mereka. Iya. Oh Iya. iya, iya, Ah. iya, iya. Begitu. Atau mungkin kita bikin skenario seperti itu. Kita memanggil Nyi Roro Kidul terus kita diculik gitu. Oh gitu. Tapi agak lama aja. Katanya nggak 1 bisa tahun gitu, nggak pulang gitu kan. Nggak Katanya nggak bisa nyandra. Ya memang sebenarnya nggak bisa nyandra. Iya. Itu. Kan ini mau bikin film. Film. Skenario. Tadi kan saya bilang skenario. Iya. Bikin film, kita beli balon warna hijau satu truk, habis itu kita diculik gitu. Satu padepokan diculik setahun nggak pulang gitu. Yang bikin konten kan pusing nanti ya. Ya selain bikin konten ya di rumah juga pusing, Gus. Iya, dipusing. Aduh, iya. Mana kok nggak pulang-pulang ini? Oke lah, seperti itu sudah cukup lah saya menjawabnya. Semoga ini bisa menjadikan kalian paham, Iya. kalian berdua. Semoga teman-teman di luaran sana juga bisa memahaminya dan bisa menjadikan edukasi kalian semua bahwa semua itu hanyalah sebatas tontonan atau hiburan film. Pantai Selatan penguasanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mengenai mitos ataupun rumor-rumor yang beredar berbeda, yang namanya Nyi Blorong, Nyi Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul berbeda. Nyi Ratu Kidul alias Ibu Ratu Kidul itu yang bernama aslinya Raden Ayu Kencono Sari, itu nama aslinya. Kalau Nyi Roro Kidul itu nama asli memang Nyi Roro, aslinya Nyai Roro. Nyai Roro itu aslinya. Dan Nyi Roro ini berasal dari Pasundan. Nah, berasal dari daratan Sunda. Seperti itu, berbeda dengan Jawa. Kalau Ibu Ratu Kidul, Raden Ayu Kencono Sari ini berasal dari Jawa yang menguasai Pulau Selat Jawa, ya. Pulau Samudra Selat Jawa, ya.
yang artinya pantai selatan dari Pasundan sampai Bali itu wilayahnya. Dan biasanya gerbangnya ada di Parangkusumo, Yogyakarta. Itu gerbang utamanya. Itu secara gaibnya seperti itu. Tapi kita tidak boleh mempercayai hal seperti itu. Boleh percaya, boleh tidak. Tapi pesan saya jangan percaya. Ya, jangan percaya. Kalau masih ragu, coba cari. 100 tahun nggak bakalan ketemu. Saya jamin 100 tahun nggak bakalan ketemu. Ya, itu bangsa jin-jin biasa, jin-jin iseng. Oke, terima kasih semuanya. Tadi siapa yang membuka? Saya Gus. Ahmad. Amat. Oke, saya tutup. Oke, sahabat-sahabat, begitu tontonan atau edukasi malam ini dari kami bertiga. Semoga kalian semua terhibur dan semoga kalian semua semangat selalu mendengarkan edukasi-edukasi dari kami, dari saya. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih wajah sholawati.